Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Terima kasih Arifin juga. waktunya. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktu Bapak Baik. untuk melakukan tugas humaniora kami yang Ya. topiknya mengenai cyberbullying pada anak Pak. Saya Winnie, ini teman saya Claudia, yang ini Gabriela. Kami semua dari Prodi Sistem Informasi Untar Pak. Baik. Ini kami izin untuk rekam video juga selama wawancara ini ya Pak. Selain itu kami juga mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan kami misalkan ada istilah yang kurang tepat seperti itu Pak. Karena kami juga berasal dari Fakultas Teknologi Informasi yang kami juga mempelajari topik cyberbullying ini mungkin masih agak kurang dan hanya waktu terbatas saja. Jadi harapan kami di sini hanya tujuannya hanya untuk belajar dari pengalaman Bapak, dari pendapat Bapak juga. Berarti kalau kami ada kesalahan, kami juga berharap bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bisa menjadi mahasiswa dan orang yang lebih baik itu Pak. Kami mulai ya Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertamanya Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai perkembangan fenomena bullying melalui media sosial di kalangan siswa saat ini Pak? Bully, tindak kekerasan di media sosial pada saat ini pada dasarnya adalah kelanjutan dari tindak kekerasan sebelumnya. Kalaulah bisa dikatakan bahwa bully melalui media sosial itu kan artinya ada perubahan, perubahan saat bully dilakukan secara fisik tanpa menggunakan alat atau tanpa menggunakan media sehingga face to face, tetapi beriringan dengan kemajuan. Akhirnya digitalisasi termasuk juga media sosial dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kekerasan. Akhirnya kekerasan merambah menggunakan fasilitas digital sehingga bully melalui media sosial. Nah, ini pengaruh dengan adanya bully media sosial itu jauh lebih membawa efek sosial terhadap korbannya dan pelakunya. Kalau semula secara fisik hanya terbatas orang yang ada di sekitarnya yang paham dan mengerti. Tetapi ketika bully ini menggunakan basisnya itu virtual, maka begitu di-share, cepat sekali merambahnya. Sehingga efek itu semakin luas. Oleh karena itu, tindak kekerasan dengan adanya bully berbasis media sosial jauh lebih berbahaya kondisinya bagi korbannya. Juga di media sosial kan juga begitu udah ke-upload nggak akan pernah hilang juga kan Pak datanya. Betul, betul. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena efeknya itu cepat sekali, viralnya cepat, sehingga menghakiminya. Jadi masyarakat itu menjustifikasi mengenai kejadian seperti itu cepat, walaupun belum tentu bahwa kejadiannya sesungguhnya itu seperti apa yang terjadi. Kalau dari saya juga ingin tahu Pak, kira-kira seberapa sering sih untuk kejadian bullying online pada siswa di sekolah seperti itu Pak? Kalau di sekolah tentu saja itu data ya, data yang memiliki sekolah. Dan mengenai kegiatan seperti itu kadang ada yang terdeteksi atau yang tidak. Iya, yang terdeteksi kemudian melapor, selanjutnya ditangani oleh Bapak Ibu guru yang terkait misalnya guru bidang studinya atau guru wali kelasnya atau guru BK-nya. Nah, tentu saja dengan data seperti itu akan menunjukkan suatu data. Tetapi seiring dengan waktu dan perkembangan mengenai kasus seperti itu sebenarnya banyak. Tetapi tidak diungkap secara nyata, tidak dipublikasi secara nyata. Yang hanya secara nyata yang pas kebetulan viral dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi satu fenomena kegiatan bully melalui media sosial datang seolah besar. Iya benar. Ya, seolah besar. Padahal kejadiannya itu tidak sebanyak yang seperti apa yang ada di dalam media sosial yang viral itu. Jadi lebih kalau identifikasi bullying pada siswa kebanyakan lebih ada pelaporan dulu baru ketahuan kasusnya. Betul. Iya. Baik Pak, sejauh mana sih Pak untuk peran guru dan sekolah untuk mengatasi masalah bullying online di era digital ini? Tentu saja satuan pendidikan melalui Bapak Ibu gurunya itu sudah melakukan pendekatan yang luar biasa. Pendekatan untuk meminimalisir, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak kekerasan yang berbasis digital atau virtual atau media sosial. Akhirnya Bapak Ibu guru itu mengambil satu kebijakan dalam bentuk satu peraturan tata tertib bahwa peserta didik diperbolehkan membawa HP atau ponsel, tetapi tidak diperbolehkan di dalam saat pembelajaran kecuali diinginkan untuk kegiatan tertentu. Oleh karena itu, seperti di kami di SMP Negeri 255 ini, mengenai penggunaan ponsel itu hanya saat tertentu. Ketika dikehendaki oleh Bapak Ibu guru pembelajaran berbasis online misalnya, tetapi ketika itu tidak dipergunakan dari pagi, HP atau ponsel itu sudah dimasukkan di dalam satu box tertentu, kemudian disimpan, baru dibagikan kembali atau diambil kembali setelah pembelajaran ini selesai. Dengan tujuan dan maksud apa? Maksud dan tujuannya agar siswa itu fokus dalam pembelajaran, tidak terganggu dengan gadget atau ponsel. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya ketika siswa di dalam satuan pendidikan, di dalam ruang kelas pembelajaran, ketika tidak membawa ponsel, maka akan meminimalisir kegiatan yang terkait mengenai media sosial. Nah, itulah merupakan salah satu bentuk antisipasi dari satuan pendidikan atau sekolah. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka untuk meminimalisir hal seperti itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh setiap sekolah, dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya bersama dengan jajaran manajemennya. Untuk kan sudah ada box, sudah dimasukkan ke box, tapi kadang kan kok
siswa kan juga suka tidak mengikuti apa kata guru. Apakah itu menjadi tantangan juga Pak untuk Nah, kalau seperti itu, di sini bisa diminimalisir. Jadi artinya bahwa ketika siswa mengumpulkan semua ponselnya di dalam satu box itu dibawa ke ruang guru, disimpan di situ. Sehingga ketika mereka mau meminjam harus izin kepada bapak atau ibu guru yang terkait mengenai penitipan itu. Jadi tidak bisa sembarangan setelah dititipkan kemudian begitu diambil begitu saja sesuai dengan keinginan, nggak bisa. Jadi artinya di situ termonitor dengan baik, ya, terpantau dengan baik, terlayani dengan baik. Nah, oleh karena itu, ini kan bagian untuk meminimalisir agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terkait dengan media sosial sehingga nanti cepat viral dan merusak tatanan. Oleh karena itu, ini memang tanggung jawab dari setiap satuan pendidikan. Belum tentu yang dilakukan di sini berlaku di sekolah lain. bisa nggak Belum setara tentu, juga? iya, karena selama ini belum ada standarisasi yang sama untuk hal seperti itu. Baru sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Bapak perlu nggak standarisasi seperti itu Pak? Nah, kalau seperti itu, begini, bercerminnya ada di Amerika Serikat. 1 bulan yang lalu di sana itu, sekolah-sekolah atau satuan pendidikan atau sekolah umum itu menyampaikan bahwa bapak ibu gurunya sudah menyediakan ruang tertentu untuk penyimpanan ponsel. Karena selama ini dengan adanya ponsel mengganggu konsentrasi dan fokus mereka. Sehingga ketika ada pembatasan seperti itu, siswa diharapkan kembali untuk belajar dengan fokusnya, tidak terganggu dengan ponselnya. Oleh karena itu merupakan suatu gerakan yang bagus ada di sana. Tetapi kan belum tentu semuanya mempunyai pemahaman yang sama setiap satuan pendidikan. Sekolah ini menyatakan seperti itu, sekolah lain belum tentu. Tetapi kalau di sana sudah adanya kesadaran. Nah, intinya untuk menjadikan satu standarisasi seperti itu ketika ada pemahaman yang sama, ketika sudah ada kebutuhan kesadaran untuk meminimalisir itu yang sama, maka itu mudah sekali untuk bisa dilaksanakan. Jadi untuk membuat satu standarisasi dilarang menggunakan HP pada saat pembelajaran itu membutuhkan satu pemahaman yang sama terlebih dahulu. Perlu upaya juga untuk penyampaikan pemahaman itu. Nah, untuk menekan satu pemahaman itu kan butuh gerakan. Iya. Jadi ini gerakan sosial yang berbasis untuk memberikan perlindungan kepada peserta didik agar tidak terkontaminasi dengan penggunaan ponsel yang berefek negatif. Nah, tetapi untuk membangun gerakan seperti ini kan dibutuhkan berjenjang nih dari pemerintahnya, kemudian pembantu pemerintahnya, kemudian setiap satuan pendidikannya, kepada masyarakatnya, kepada orang tuanya. Ketika mempunyai pemahaman yang sama seperti itu, termasuk juga provider yang menyediakan layanan dan lain sebagainya, termasuk juga perusahaan-perusahaan digital yang menyiapkan aplikasi seperti itu. Jadi butuh perusahaan pemerintah juga ya Pak. Ini menurut Bapak kalau penanganan cyberbullying online yang dibantu oleh masyarakat pemerintah apakah sudah cukup atau belum? Gini, untuk menangani adanya kasus bully secara digital, memang ini butuh gerakan bersama. Dimulai meminimalisir untuk kegiatan anti bully berbasis pada virtual dari satuan pendidikan atau dari sekolah. Kemudian sekolah secara kontinuitas menyampaikan kepada peserta didiknya agar peserta didik itu. Siang Kak, kami dari mahasiswa Untar, terutama sama saya Claudia Christine. Kami di sini ingin mewawancara Kakak mengenai cyberbullying. Apakah kakak bersedia? Oke. Sebelumnya nama Kakak siapa? Fion. Kak Fiona. Oke. Kemudian pertanyaan pertama, Kakak pernah nggak melihat anak atau Kakak yang menjadi korban bullying sendiri? Pernah nggak? Mungkin kalau lihat secara langsung pernah Pernah ya? di lingkungan sekolah sih lebih tepat. Pas Kakak melihat itu apa yang Kakak lakukan? Apakah melapor? Mungkin karena saya agak punya kekuatan untuk membantu secara langsung, saya mungkin akan melaporkan ke pihak yang lebih kuat yang bisa turun tangan langsung untuk membantu gitu. Melapor. Oke. Terus yang pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana menurut Kakak apa yang menyebabkan bullying itu bisa terjadi? Yang menyebabkan bullying bisa terjadi mungkin karena mereka merasa mereka terlalu hebat atau merasa mereka kuat, jadi mereka menyerang seseorang yang menurut mereka nggak ada apa-apanya gitu. Kayak senioritas gitu ya? ya? Mungkin senioritas lebih seringnya. Itu kan kayak contoh bullying secara real life gitu kan. Kalau cyberbullying Kakak ada nggak kayak? Kalau cyberbullying sih paling kayak lewat komentar di TikTok gitu-gitu sih. Terus yang pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak ada nggak cara untuk mencegah bullying? Mungkin cara untuk mencegah bullying itu lebih ke orang-orang yang melakukan bullying lebih sadar kalau misalnya nggak harus senioritas dan harus berpikiran dewasa aja sih biar gak selalu menyakiti orang lain. Dia kesadaran Dan diri harus memposisikan diri sendiri di posisi yang dibully juga biar bisa ngerasain gitu. Oke. Kasih Kak waktunya, maaf mengganggu ya. Yang Kak, saya Gabriel Halim dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Teknologi Informasi, punya tugas humaniora melakukan wawancara dengan Kakak. Kakak dengan nama siapa ya? Nama saya Jordi. Jordi. Oke. Kakak pernah melihat atau alami cyberbullying secara langsung gitu nggak? Kalau secara langsung sih belum ya. Mungkin karena kalau di tempat umum mungkin orang-orang pasti ada yang ngebela itu orang. Pasti ya sih. Iya. Mungkin kalau menurut saya. Nah, Cuman kalau langsung sih belum karena lebih ke internet sih, lebih ke Yang kayak gimana Kak? yang kayak maksudnya kayak mungkin ke anak gitu kan, kayak ayah ke anak jadi pukul apa segala macam. Gitu sih. Kalau menurut Kakak penyebabnya itu apa ya? Mungkin satu faktor mungkin ekonomi ya, satu ya mungkin, baru kedua mungkin menurut saya itu kayak lebih ke orang tuanya ini nggak bisa terima anaknya selalu kayak bikin salah terus, jadi anaknya selalu bikin salah sedikit langsung diomelin sama ayahnya mungkin. Jadi kayak ayahnya udah titik paling tinggi emosinya, mau nggak mau ngelampiasin begitu mungkin. Begitu sih menurut saya.
menurut kakak kan ini kami ada hubungannya dengan KWN. Ya. Gimana kayak penerapan sikap bela diri buat buat mencegah bullying kayak gini itu gimana ya? Kak? Caranya sih mungkin maupun support terus sih ke orang-orang yang kayak begitu, kayak ke anak itu kita harus, ke adik atau apa, kayak orang-orang begitu harus selalu disupport. Kalau memang salah ya dikasih tahu yang baiknya itu gimana, jangan harus pakai kekerasan gitu sih. Kalau menurut saya gitu, Oh, begitu. karena kan kita kan bisa ngomong baik-baik. Oh iya, benar. Kalau menurut gitu aja sih. Oh, oke. Iya. Ya, makasih Kak. Iya, iya.